Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwi Nova Rohima, NPM 221506147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi judul praktikum kedua, praktikum jaringan komputer mengenai Build a Switch and Router Network. Nah, jadi di sini eh, menggunakan untuk topologinya menggunakan dua PC, yaitu PC A, PC B, dan juga satu switch dan juga satu router. Nah, yang pertama kita akan coba untuk membuat topologinya terlebih dahulu. Pertama itu menggunakan PC. PC-nya yang digunakan ada dua. Nah, lalu selanjutnya terdapat switch. Switch-nya di sini kita gunakan yang 2960. Dan selanjutnya itu menggunakan router. Routernya bisa pakai yang 4331 atau 4321. Sini kita akan coba pakai yang 4331. Nah, selanjutnya eh, untuk kabelnya di sini untuk connection menggunakan copper straight through sesuai dengan yang terdapat pada modul. Dari eh, sebelum menggunakan ini kita dapat merubah nama PC-nya terlebih dahulu menjadi PCA yang ini. Switch-nya menjadi S1, routernya juga menjadi R1, dan yang terakhir ini berubah menjadi PCB. Nah, selanjutnya tadi menggunakan kabel kopler straight through dari PCA, menggunakan fast Ethernet 0, disambungkan ke switch. Ini fast Ethernet 606. Nah, selanjutnya dari switch ini fast Ethernet 05 ke router menggunakan gigabit Ethernet 001. Dari router gigabit Ethernet 000 ke PCB fast Ethernet 0. Nah, di sini dapat terlihat yang terhubung itu baru dari PCA ke switch 1. Nah, selanjutnya ini kita akan coba zoom. Nah, di sini. Nah, selanjutnya terdapat tabel mengenai IP address dan juga default gateway yang digunakan pada router, switch, dan juga PCA dan PCB. Yang pertama ini kita coba untuk mengganti IP address PCA dan juga PCB. Nah, di sini pertama PCA, kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Sini eh, untuk IP 4 addressnya dapat dilihat PCI itu yang ini ya IP 4-nya. Nah, untuk subnet masknya dia sudah mengikuti. Lalu default gateway-nya
Kita salin saja dari sini. Lalu untuk yang IP6-nya, nah ini, nah yang 64 ini kita taruh di ujung sini. Default gateway-nya juga kita masukkan. Nah, di sini dapat terlihat ya perbedaan antara IPv4 dan juga IPv6. Di sini terlihat bahwa IPv4 ini terdiri dari 32 bit dan juga hanya terdiri dari angka-angka saja. Sedangkan pada IPv6 ini merupakan IP yang terdiri dari 128 bit dan terdiri atas angka dan juga huruf. Begitu juga dengan default gateway-nya yang ini menggunakan IPv4 dan juga ini menggunakan IPv6. Nah, selanjutnya kita ubah lagi ke PCB. IP configuration, IP4-nya kita masukkan yang ini. Lalu default gateway-nya kita masukkan yang ini. Sorry. Coba 192.168.0.3. Nah, default gateway-nya ya ini. Lalu masukkan juga IPv6-nya. Ini 64. Lalu default gateway-nya juga sama seperti yang PCA tadi. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk konfigurasi IP switch. Oh, router dulu. Pertama router dulu, nanti baru ke switch. Nah, di sini pada router, kita langsung ke CLI. Nah, pertama di sini perintahnya menggunakan enable untuk mengaktifkan mode privilege exec untuk mengakses perintah konfigurasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini untuk config terminal agar masuk ke mode global configuration. Di sini menggunakan perintah config terminal. Nah, selanjutnya itu menggunakan perintah hostname R1. Ini untuk mengubah nama router menjadi R1. Selanjutnya itu memasukkan perintah no IP domain lookup. Nah, no IP domain lookup ini untuk menonaktifkan pencarian DNS-nya. Selanjutnya, kita masukkan enable secret class.
Nah, enable secret class ini untuk menetapkan kata sandi berupa kelas untuk akses ke dalam privilege exact-nya. Selanjutnya, line console. Line console 0 ini untuk mode konfigurasi dari port konsolnya. Selanjutnya kita tetapkan password berupa Cisco. Lalu kita login. Untuk login ini berfungsi untuk mengaktifkan kata sandi yang telah ditetapkan untuk masuk ke konsolnya itu berupa Cisco. Selanjutnya line VTY 04 ini digunakan agar dapat diakses dari jarak jauh. Selanjutnya password lagi berupa Cisco. Lalu login untuk menyimpan password dan agar password dapat digunakan. Nah, selanjutnya ini menggunakan service password encryption di sini untuk mengekskripsi semua kata sandi yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, setelah ini kita masuk ke banner MOTD menggunakan tanda petik berupa kalimat authorize users only. Menggunakan diakhiri tanda petik lagi. eh di sini untuk menampilkan pesan peringatan untuk akses user saat login. Nah, selanjutnya itu menggunakan kita memasukkan interface G000 atau gigabit internet Ethernet 000 untuk masuk ke konfigurasi interface G000. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya eh, agar dapat mengatur alamat IP-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan juga IP address untuk IPv6-nya. Di sini untuk menetapkan alamat link lokal, lalu no shutdown. No shutdown ini untuk mengaktifkan interface-nya, lalu exit untuk keluar dari mode konfigurasi interface. Selanjutnya masuk lagi ke interface gigabit Ethernet G001. Lalu kita atur alamat IP address IPv4-nya. Begitu juga dengan IPv6. Selanjutnya masukkan lagi link lokalnya.
Menu shutdown untuk keluar dari konfigurasi. Owner shutdown itu maksudnya untuk mengaktifkan interface lalu exit untuk keluar dari mode konfigurasi. Nah, selanjutnya di sini eh, setelah itu masukkan IPv6 unicast routing untuk mengaktifkan IPv6-nya. Lalu kita exit. Nah, lalu selanjutnya kita copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke startup config agar tidak hilang. Nah, selanjutnya di sini kita set jamnya, clock set, misalnya jam 11.30 00 4 November 2024. Nah, selanjutnya eh, di sini terdapat pertanyaan. Nah, di sini sebelumnya kita lihat dulu ya. Semuanya itu sudah terkoneksi antar device menggunakan kabel yang dari awalnya di sini tandanya merah dan sekarang sudah berubah menjadi hijau. Nah, kita coba untuk ping dari PC B ke PC A. Ping PC A ini tadi alamat IP-nya 192.168.1.3. Nah, dapat terlihat bahwa ping ke PCI itu sudah berhasil ya. Nah, jadi eh, pertamanya ini selalu ada RTO seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya bahwa dia perlu mencari dulu alamat IP, lalu setelah itu dia akan memunculkan reply dari IP tersebut. Nah, selanjutnya di sini mengapa ping dapat berhasil. Nah, jadi ping ini berhasil jika konfigurasinya benar. Router dari maksudnya ini kan kita menggunakan router untuk sebagai pemersatu dari jaringan karena
dari PC A, S1 PC B ini kan menggunakan jaringan yang berbeda. Jadi diperlukan router agar semuanya dapat tersambung dengan benar. Lalu router ini harusnya mengarahkan lalu lintas ping antar subnet jika default gateway-nya juga dikonfigurasi dengan benar. Dan juga eh, ping ini kemungkinan tidak berhasil jika firewall Windows-nya mungkin eh, aktif dan juga pada salah satu komputer atau PC routernya ini belum dikonfigurasi sebagai gateway dari kedua subnetnya. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, switch ini untuk konfigurasinya perlu enable, lalu config terminal agar dapat masuk ke konfigurasi global. Selanjutnya kita ubah namanya menjadi S1, no IP domain lookup. Terdapat typo sebelumnya. Kita masuk ke interface-nya. Lalu kita masukkan pengaturan alamat IP berupa 192.168.1.2 dan juga diikuti dengan subnet masknya. Lalu no shutdown dan exit untuk port dari mode konfigurasi. Lalu kita konfigurasi default gateway-nya dari switch 1. Nah, di sini kita exit lagi untuk keluar dari mode konfigurasi. Nah, selanjutnya di sini eh, sudah berhasil untuk konfigurasi switch. Nah, kita balik lagi ke router. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan perintah show IP route. Show IP route. Nah, di sini dapat terlihat C ada simbol L merupakan lokal, C connected, S static, dan lain-lainnya. Nah, di sini pada gateway yang ini, simbol C ini terdapat pada eh, dua IP yaitu 192.168.0.0 ini connect ke gigabit Ethernet 000. Lalu IP 192.168.1.0 ini juga connect ke gigabit Ethernet 001. Nah, jadi eh, C ini dia itu menunjukkan jaringan yang terhubung langsung untuk menjawab pertanyaan yang ini. What code is used in the routing table to indicate a directly connect network? Jadi eh, sinyal yang terhubung atau IP yang terhubung ini dia tersimbol dengan C eh, yang dapat kita lihat di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya terdapat dua simbol C untuk IP 192.168.0.0 dan juga 192.168.1.0. Nah,
Jadi, berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C pada tabel routing ini terdapat dua. Lalu, jenis antarmuka yang terkait dengan kode C-nya itu merupakan gigabit Ethernet 000 dan gigabit Ethernet 001. Selanjutnya, kita akan coba untuk show IPv6 route. Nah, di sini sudah terlihat juga bahwa eh, IP mana saja, IP versi 6 mana saja yang directly connect ke gigabit Ethernet 000 dan juga ke gigabit Ethernet 001, yaitu sama seperti IP versi 4-nya. Selanjutnya, kita coba untuk show IP interface G001. Nah, jadi di sini terdapat internet address di sini berupa 192.168.1 dan titik 1.1. Selanjutnya kita coba lagi dan untuk status operasional dari Gate 001 ini berupa gigabit Ethernet 001 is up dan protokol is up connected. Nah, dan juga eh, pertanyaan selanjutnya yaitu apa alamat media access control dari G01 interface. Nah, di sini alamat MAC-nya ini ditampilkan dalam bentuk eh, XXX titik XXX sesuai dengan eh, perangkatnya. Selanjutnya yaitu eh, bagaimana alamat internet ditampilkan dalam perintah show IP interface G001 ini, yaitu internetnya berupa IP 192.168.1.1. Subnet max broadcast address-nya juga 255, 255, 255, dan 255. Selanjutnya, begitu juga dengan show IPv6 interface G001. Nah, ditampilkan dalam eh, Global Unicast merupakan IPv6 dan juga di sini tampilannya gigabit Ethernet 001 is up dan protokol is up. IPv6 is enable in local address is FE 80.2.21. Nah, selanjutnya kita dapat melihat show IP interface brief pada router. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada gigabit Ethernet 000 dan 001 ini protokolnya dan statusnya itu up dan up karena berarti dia sudah connect ya. Jadi dia disimbolkan dengan up. Lalu untuk melihat IPv6-nya, IPv6 interface brief. Nah, di sini juga sama, itu dua yang di atas ini dituliskan dengan up. Berarti dia connect antar gigabit Ethernet dan juga IP address-nya. Nah,
Pada switch juga dapat kita tampilkan seperti itu untuk show IP Internet Brief. Kita coba lagi. Show IP Internet Brief. Kita akan coba masuk dulu ya ke switch-nya. Nah, jadi ini tadi setelah eh, kita coba exit dari model konfigurasi, setelah itu kita masukkan ulang perintah show IP interface brief, baru dia muncul seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini yang up itu fast Ethernet 05, fast Ethernet 06, dan juga VLAN 1, yang berarti dia sudah connected. Lalu, jika antara muka G001 ditampilkan sebagai administratively down, perintah konfigurasi antarmuka apa yang digunakan untuk mengaktifkan antarmuka? Kita di sini menggunakan perintah R1 config if dan no shutdown. Lalu apa yang terjadi jika konfigurasi IP pada antarmuka G000 salah diatur sebagai 192.168.1.2? Nah, di sini yang akan terjadi itu adalah PCA tidak akan dapat melakukan ping ke PCB karena routernya tidak dapat mengarahkan lalu lintas antar subnetnya itu dengan benar karena dia salah masukkan alamat IP. Selanjutnya di sini kita akan coba ping dari PCA ke PCB, eh, switch, dan juga router. Sini ping, kita ping dulu ke PCB 192.168.0.3. Nah, di sini dia sudah berhasil. Kita coba lagi ke versi 6-nya. Ping. Nah, di sini sudah berhasil juga ke versi IP versi 6. Kita coba lagi ping ke switch 192.168.1.2. Nah, di sini juga dia sudah berhasil. Kita coba ping ke router 168.0.1. Nah, dari router juga sudah berhasil. Lalu dari PCB ke PCA, switch, dan juga router. Kita coba untuk ping.
Tadi ini yang pertama itu ping ke PCA IP versi 4 sudah berhasil. Nah, di sini kita coba untuk ping ke PCA versi 6. Nah, di sini sudah berhasil juga. Kita coba lagi ping ke switch 92.168.1.2. Nah, di sini terdapat dua RTO yang berarti dia tetap berhasil karena berhasil menampilkan dua reply dari IP tersebut. Tapi jika diulang lagi, nah dia berhasil sepenuhnya. Kita ping lagi ke router 92.168.0.1. Nah, dari PCB ke router juga sudah berhasil. Selanjutnya, jika mau dari switch, kita akan coba untuk ping PCA 168.1.3. Nah, semuanya juga berhasil 100%. Kita ping ke PCB, semuanya juga sudah berhasil 100%. Kita coba ping ke router. Nah, semuanya juga sudah berhasil. Berarti semua perangkat antar device ini sudah terhubung sepenuhnya. Eh, Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai build a switch and router network pada judul praktikum kedua ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.